Lari bang. Tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang melakukan penggerebekan di rumah salah seorang residivis kasus narkoba. Mengetahui kedatangan petugas yang berpakaian preman, pelaku kabur hingga aksi kejar-kejaran tidak dapat dielakkan. Namun usaha tersangka melarikan diri sia-sia karena rumahnya sudah dikepung oleh polisi. Diketahui tersangka yang baru saja keluar penjara dalam kurun waktu 4 bulan ini tak dapat menghindar usai petugas menemukan sejumlah barang bukti 1 kilogram daun ganja kering yang disimpan di dalam lemari. Petugas kembali menemukan 1 kilo lagi daun ganja kering dan 50 paket sedang ganja siap edar yang disembunyikan oleh orang tua pelaku di belakang tempat tidur. Sebanyak 2 kilogram daun ganja kering berhasil diamankan oleh petugas dari rumah pelaku. Kepada polisi, tersangka mengaku mendapatkan kiriman barang haram tersebut dari daerah Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Saat waktu digerebek, yang si tersangka sempat kabur, berusaha untuk melarikan diri, melompat lewat jendela, tapi alhamdulillah tim sudah ada di sekitar TKP dan berhasil mengamankan tersangka. Dan kemudian tersangka kembali dibawa ke rumah tersangka untuk dilakukan penggeledahan. Selanjutnya tersangka kita lakukan interogasi untuk pengembangan lebih lanjut dari mana sumber ganjanya tersebut, dan kita bawa ke Mapolresta Padang untuk pengembangan dan tindak lebih lanjut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Dalam proses pembubaran aksi tawuran yang terjadi di Jalan Selebes, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, puluhan personil Polres Pelabuhan Belawan menemukan sejumlah pemuda tengah asik mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Tak berhenti di situ, puluhan personil polisi akhirnya melakukan penyisiran kawasan Kampung Kolam yang masih berdekatan dengan lokasi tawuran. Di tempat ini, petugas menemukan sebuah rumah yang dijadikan lokasi judi ketangkasan dindong. 11 pemuda pun ditangkap di lokasi perjudian. Barang bukti 22 unit mesin judi dindong dan alat hisap sabu turut diboyong ke Polres Pelabuhan Belawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian dari Gang 7 dan Gang 2 juga kita selidiki, pelaku-pelakunya juga ada terlibat jaringan narkoba, sehingga 3 dari Gang 2 kita tangkap pelaku narkoba yang berafiliasi dengan para tawuran ini. Kemudian juga kita kembangkan kasus narkobanya, kemudian juga kita amankan sebanyak 8 orang dari Kampung Kolam. Nah, di Kampung Kolam, kini seluruh pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, mulai dari pengedar, pengguna narkoba, yang sekaligus provokator aksi tawuran, dan belasan pemuda pelaku perjudian. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, betul sekali. Dan selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan khusus untuk Anda. Bersama saya, Bayu Pradana. Dan saya, Yasmin Natania. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita awali iNews Pagi hari ini di mana kebakaran hebat melanda permukiman warga di Kebayoran, Jakarta Pusat. Ya, pemirsa, puluhan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Luar besar apinya. Aduh, lambat sekali. Kobaran api dengan cepat menghanguskan permukiman padat penduduk di Jalan Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa siang.
Kencangnya tiupan angin serta banyaknya material bangunan serta isi rumah yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar. Sebanyak 16 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi guna mencegah kebakaran kian meluas. Warga yang panik berusaha untuk menyelamatkan harta benda mereka. Sejumlah warga tak kuasa menahan tangis melihat rumah mereka habis terbakar. Tiba-tiba api gede. Dari listrik atau kompor apa, Bu? Otot. Sempat ada ledakan nggak, Bu, atau gimana, Bu? Tiba-tiba api aja, Bu. Rumah Ibu kena, rumah Ibu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara belum diketahui penyebab pasti kebakaran, sedangkan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah ruangan arsip di lantai 8 Dinas BKPSDM Gedung di Baleka, Pemkot Depok, Jawa Barat terbakar, pemirsa. Api bisa dikendalikan oleh petugas damkar sebelum meluas ke daerah lain. Ada yang kebakar. Apar Pak, tambahan apar Pak. Ini mau bom besar. Video amatir memperlihatkan detik-detik api menyala di sebuah ruangan arsip Dinas Badan Kepegawaian yang berada di lantai 8, Gedung di Baleka, Pemkot Depok, Jawa Barat. Pegawai sempat mencoba memadamkan api menggunakan apar, namun api yang terus membesar dan asap yang tebal membuat pegawai sulit masuk ke area yang terbakar. Petugas damkar yang datang ke lokasi langsung berupaya memadamkan api dan setelah 30 menit api dapat dikendalikan sebelum meluas ke area lain. Petugas menyebut dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Dugaan kemungkinan tuh yang kebakar korsleting listrik ya. Di lantai berapa, Bang? Di lantai 8 di ruang BKPSDM. BKPSDM. Ya. Saat ini kondisi gimana? Saat ini kondisinya sudah aman, sudah bisa langsung naik lagi. Itu kejadiannya jam berapa? Tadi terima berita pukul 9.40 ya. Sebelumnya, kebakaran ini juga sempat membuat panik pekerja hingga berhamburan keluar gedung. Usai dilakukan pendinginan oleh petugas dan proses pengeluaran asap, gedung di Baleka Pemkot Depok pun sudah dapat beroperasi seperti biasa. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Polrestabes Bandung berhasil menangkap komplotan pelaku penculikan ibu rumah tangga di Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku ditangkap di sebuah rumah kontrakan, sementara polisi masih menyelidiki motif dari penculikan tersebut. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung berhasil mengamankan 4 pelaku penculikan ibu rumah tangga di Kota Bandung, Jawa Barat. Keempat pelaku ditangkap di sebuah rumah kontrakan Selasa pagi. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap 4 pelaku untuk mengetahui motif dari penculikan. Dari hasil keterangan sementara, otak dari penculikan tersebut yakni pelaku DA. DA menyuruh 3 rekannya untuk melakukan aksi penculikan, di mana motif sementara yakni pelaku DA sakit hati terhadap korban. Ada 4 pelaku yang kita amankan, yaitu inisial AS, TA, AT, dan DA. Untuk masing-masing dari pelaku tersebut, untuk otak dari pelaku tersebut adalah DA yang mengajak ke 3 orang tersangka lainnya. Yang bersangkutan motifnya adalah sakit hati. Untuk sakit hatinya seperti apa, nanti kita akan dalami selesai pemeriksaan di Polrestabes Bandung. Tetapi memang korban dan tersangka memang sudah mengenal. Sebelumnya, aksi penculikan terhadap seorang ibu rumah tangga terjadi pada hari Minggu 8 Desember lalu saat korban hendak masuk ke rumahnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan.
Pemirsa, polisi terus mendalami penyidikan kasus pembunuhan ayah dan nenek yang dilakukan pelajar 14 tahun di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Polisi mulai mengambil keterangan dari ibu pelaku yang merupakan saksi kunci dalam kasus tersebut. Penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengambil keterangan ibu dari anak pelaku pembunuhan ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pengambilan keterangan dilakukan setelah sang ibu yang merupakan saksi kunci selesai menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka tusukan yang dialaminya. Menurut Kapolres Metro Jakarta Selatan, keterangan yang diambil dari sang ibu untuk mendalami bagaimana kronologi terjadinya peristiwa tersebut. Pada hari ini saksi kunci yang mengalami penganiayaan sang ibu sudah kita bisa ambil keterangan, nanti akan kita sampaikan perkembangan terkait dengan peristiwa Cilandak ini. Sang ibu ada di mana, Pak? Sang ibu diperiksa di Polres ya. Sudah keluar dari rumah sakit ya, Pak? Sudah keluar dari rumah sakit, tapi masih didampingi oleh psikolog ya, karena yang bersangkutan juga terguncang lah gitu, dengan peristiwa ini. Sudah dipertemukankah antara ibu dengan anaknya, Pak? Hingga saat ini belum, karena anak masih ada di rumah aman ya. Untuk kondisi ibu? Sementara hingga saat ini, anak yang berkonflik dengan hukum tersebut masih berada di LPAS tempat penitipan sementara. Selain itu, penyidik juga memeriksa soal pemeriksaan psikologi sang anak yang telah beberapa kali dilakukan sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Penyidik juga menyebut hingga saat ini juga ibu dan anak tersebut belum dipertemukan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang anak di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan berusia 14 tahun nekat menusuk ayah, ibu, dan neneknya. Sang ibu berhasil selamat dengan luka senjata tajam usai melarikan diri keluar rumah. Sementara sang ayah dan nenek tewas usai ditusuk pelaku. Setelah melakukan aksinya, pelaku langsung melarikan diri hingga keluar area perumahan. Pelaku pun berhasil ditangkap oleh para petugas keamanan perumahan setelah lari sejauh 500 meter dari lokasi kejadian. Kita dapat kabar dari rekan, katanya ada penusukan. Saya kontak balik, itu penusukan di mana? Di Bandung 551 posisinya korban. Lanjut, saya kontak lagi, teman nimpah, tersangkanya keluar katanya, pelakunya. Saya inisiatif, karena di sini teman udah ngamanin, saya keluar ngejar sama teman saya satu, ketangkaplah di sebelum lampu merah, Karangtengah sini. Itu saya bawa ke komando sini, pos RW. Saya tanya dia, kamu rumahnya di mana? Awalnya dia ngomongnya di B617. Pas kita desak-desak B612. Nah, ada teman saya datang, ternyata itu cucunya korban yang punya rumah gitu. Awalnya kata dia cuman kamu yang nusuk. Iya, nusuk. Kita belum tahu kalau itu ada korban di dalam ya, ada yang meninggal. Nah, temen cek lagi, wah ternyata ada korban meninggal 2 di dalam. Usai kejadian, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara. Olah TKP digelar di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah pada Sabtu siang. Dalam olah TKP yang digelar, polisi menerjunkan tim Inafis. Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian. Sebanyak 5 saksi juga sudah diperiksa, termasuk petugas keamanan komplek perumahan. Sekarang ini sudah diamankan, jadi lagi digali dan minta keterangan mengapa kejadian terjadi. Ya, untuk motif sementara masih digali karena memang anaknya masih diam. 2 jenazah korban pembunuhan anak berusia 14 tahun yang merupakan ayah dan nenek pelaku diautopsi di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Proses autopsi kedua jenazah telah selesai dilaksanakan pada Sabtu siang lalu.
Usai proses autopsi, kedua jenazah langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Jenazah APW, ayah pelaku, diamankan di pemakaman keluarga Bogor, sedangkan RM, nenek pelaku, dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah menerima berkas perkara Agus alias IWAS, tersangka dugaan pelecehan seksual di Mataram. Namun berkas tersebut masih terdapat kekurangan, sehingga Kejaksaan Tinggi NTB meminta penyidik untuk melengkapinya. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah menerima pelimpahan berkas perkara Agus Buntung, tersangka dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram. Namun berkas tersebut masih terdapat kekurangan beberapa alat bukti, sehingga pihak Kejaksaan Tinggi NTB meminta penyidik untuk melengkapinya hingga 14 hari ke depan. Kami dari hasil penelitian berkas perkara masih terdapat kekurangan alat bukti, sehingga kami memberikan petunjuk apa yang harus dilengkapi. Kalau dalam undang-undang kan cuma 14 hari ya, untuk segera mengembalikan berkas perkara. Selain itu, Kejaksaan Tinggi juga mendapatkan undangan dari Polda NTB untuk pelaksanaan rekonstruksi kasus Agus yang dijadwalkan dalam waktu dekat. Sementara itu, sebelumnya penyidik Subdit 4 PPA Ditkrimum Polda NTB telah memeriksa IWS alias Agus Buntung di Mapolda NTB kemarin. Agus tiba di Mapolda NTB didampingi ibunya. 16 pengacara mendampingi dan siap melakukan pembelaan Agus Buntung. Sejauh ini kami satu tim itu sekitar 16 lawyer. Ya. Bang, komentarnya nih terkait kasus ini seperti apa sih menurut Bang? Saya sudah sampaikan tadi, kita tidak bisa terlalu berspekulasi ya. Kita coba telusuri, kita jalani proses hukumnya saja dulu, gitu ya. Karena sejauh ini kan kalau kita bilang penggiringan juga ya, begitu kan. Sementara fakta peristiwanya kan belum terang dan jelas. Sementara itu, sebanyak 15 orang yang diduga menjadi korban Agus telah melapor ke Komisi Disabilitas Provinsi NTB dan diteruskan ke polisi. Dari 15 korban, 5 diantaranya telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik PPA Subdit 4 Polda NTB. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, mahasiswa berunjuk rasa menuntut anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang diduga melecehkan seorang pramudiaga diusut tuntas. Masa mendesak terduga pelaku diproses secara hukum. Kami merasa hina. Ya. Aku yang betul. Mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menuntut kasus dugaan pelecehan seksual diusut tuntas. Seorang anggota DPRD Kabupaten Cirebon, MJ, diduga melecehkan seorang pramuniaga wanita. Aksi diduga dilakukan di kantor terduga pelaku. Massa mahasiswa mendesak pimpinan Dewan menjatuhkan sanksi tegas kepada terduga pelaku. Jika tuntutan tidak dipenuhi, massa berjanji akan menggelar aksi yang lebih besar. Indonesia tetap harus mengawal dan usut tuntas sampai dugaan kasus ini benar-benar mendapatkan respon yang adil. Korban mendapatkan keadilan dan kami semua akan terus tetap mengawal, kami semua akan terus bersinergi. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon memastikan akan mengusut kasus ini. Kami juga mengawal secara serius, namun kan harus ada terkait informasi yang berimbang juga. Tapi tentunya ini menjadi sebuah catatan ya bagi kami tentang kejadian ini.
Jadi kami pasti akan serius mengawal hal ini. Sebelumnya, seorang wanita mengaku dilecehkan oleh anggota dewan viral di media sosial. Korban juga telah melaporkan kasus ini ke polisi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Yasmin, tentunya dan rekan saya Bayu Pradana. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Seorang pemotor wanita di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penyiraman air keras hingga mengalami luka parah di bagian wajah dan juga tubuh. Ya, motif dibalik penyiraman ini belum diketahui pasti. Namun diduga pelaku dan korban saling kenal. Air keras tuh. Seorang wanita pengendara motor disiram air keras oleh seorang pria di Jalan Raya Perjuangan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Terlihat kepanikan korban yang tengah berhenti di pinggir jalan dan langsung membuka baju yang terkena air keras. Tuh, ceweknya tuh. Kasihan banget ini. Blok pucung ini tuh, udah disiram air keras nih. Warga di sekitar lokasi langsung menutupi tubuh korban dengan jas hujan. Istighfar parah sih, ada-ada aja sih ah. Korban luka parah di bagian wajah dan tubuh, kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan pelaku melarikan diri. Polisi belum mengungkap motif dibalik penyiraman air keras yang terjadi pada Sabtu malam. Namun diduga pelaku dan korban saling kenal. Yang kita duga dia mengenal wanita itu dan mengadakan penyiraman itu, gitu. Terus apakah sudah dibuat laporan dan dilakukan penyelidikan? Sudah dibuat laporan lengkap dan Pak Kanit juga sampai melihat ke rumah sakit memintai keterangan wanita itu. Kini petugas Polsek Bekasi Utara tengah mengejar pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, detik-detik penggerebekan kamar hotel yang dijadikan praktik dokter kecantikan gadungan terekam video hingga viral. Praktik kecantikan tersangka dengan teknik derma roller ternyata tidak memiliki izin. Polisi menggerebek sebuah kamar hotel yang dijadikan tempat praktik perawatan kecantikan di kawasan Jakarta Selatan. Saat digerebek, polisi mengamankan seorang dokter, Ria Agustina, dan asistennya DN yang baru memberikan perawatan terhadap 7 pasien. Petugas menemukan peralatan medis yang belakangan diketahui tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM. Polisi pun menggelandang kedua tersangka beserta barang bukti ke Polda Metro Jaya. Selain tidak memiliki izin, Ria Agustina ternyata bukan tenaga medis dan hanya lulusan sarjana perikanan. Berdasarkan keterangan beberapa pasien perawatan kecantikan dengan teknik derma roller, dengan tersangka membuat beberapa pasien mengalami luka pada bagian kulit. Untuk menarik minat pasien, tersangka kerap mengunggah aktivitasnya di media sosial saat memberikan perawatan kecantikan dengan pakaian yang minim. Masyarakat itu banyak yang tidak tahu kalau si Ria ini ternyata dia bukan tenaga medis. Jadi sebagian orang mempunyai dampak efek dari derma roller tersebut sampai dengan perlukaan. Korbannya banyak dan kami selalu membuka peluang bagi korban untuk melaporkan hal tersebut. Selama 5 tahun berpraktik, tersangka bisa meraup omset 200 juta rupiah per hari dengan tarif antara 10 hingga 85 juta rupiah untuk sekali perawatan. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi nekat mantan Satpam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bumi, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menjadi sorotan. Pelaku bernama Agus Rahmat nekat membakar salah satu ruangan di kantor pajak lantaran sakit hati usai Agus Rahmat Hidayat, pria berusia 38 tahun, warga Kelurahan Rejosari, Kecamatan Kota Bumi, nekat melakukan aksi pembakaran di kantor pelayanan pajak Pratama Kota Bumi
Lampung Utara, Lampung. Pelaku nekat membakar gedung subbagian umum dan kepatuhan internal kantor pelayanan pajak lantaran sakit hati usai dipecat. Aksi pembakaran ini pun menyebabkan kerugian material mencapai 500 juta rupiah. Jadi saya masuk ruangan ATK, saya ambil semua barang pribadi yang mirip yang saya sakit hati itu, Wisnu, barang pribadi dia, saya taruh di atas plastik. Jadi plastik sampah itu bang, saya urai, saya tumpuk di situ. Tisu toilet kan panjang bang, itu saya urai, saya taruh di atas plastik, terus saya bakar. Bersama Agus yang merupakan mantan pegawai satpam di kantor KPP Lampung Utara, di sini melakukan pembakaran di kantor tersebut, terutama di gudang ATK dan gudang bagian umum kantor perpajakan. Kita mendapati motifnya adalah karena sakit hati, karena 1 bulan sebelum kejadian ini tersangka ini diberhentikan. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Ya, polisi tangkap pelaku dalam kasus jasad bocah dalam karung di Pemalang, Jawa Tengah. Pelaku adalah KA, seorang pelajar SMK yang telah ditetapkan sebagai tersangka anak berkonflik dengan hukum. Amit ya. Masih ada dong. Tersangka kasus pembunuhan bocah dalam karung tidak dihadirkan dalam press release pengungkapan kasus karena masih berusia di bawah umur. Tersangka KA merupakan kerabat dan juga tetangga dekat korban. Perbuatan tersangka terungkap setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan serta mengumpulkan bukti-bukti di sekitar TKP. AKP Andi Oktavian, Kasat Reskrim Polres Pemalang mengatakan saat warga melakukan pencarian, tersangka yang pertama kali mengerahkan penemuan jasad bocah dalam karung tersebut. Karena hasrat dan pengen tahu, akhirnya dia melakukan hal tersebut, tapi tersangka tidak, karena panik yang anak korban teriak, kemudian yang bersangkutan membekap. Keluarga korban masih berduka dan syok dengan kejadian memprihatinkan tersebut. Mereka berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Sesuai hukum ya? Atas perbuatannya, tersangka atau anak berkonflik dengan hukum dikenakan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan didenda 5 miliar rupiah. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang wisatawan asing asal Korea Selatan dan Perancis tewas saat berlibur ke objek wisata Monkey Forest Ubud, Gianyar, Bali. Keduanya tertimpa pohon yang tiba-tiba tumbang di tengah jalur wisatawan. Suasana tenang di objek wisata Monkey Forest Ubud, Gianyar, Bali tiba-tiba gempar saat terdengar suara gemeretak batang pohon yang patah. Sejumlah wisatawan yang berada di jalur pejalan kaki sontak panik dan berusaha menghindar. Namun naas, pohon tiba-tiba telah menimpa mereka. Akibat insiden ini, total 3 orang wisatawan asing dilaporkan tertimpa pohon tumbang. 2 diantaranya meninggal dunia. Keduanya adalah Fanny Justin Christine, wisatawan asal Perancis, dan Kim Hyun, wisatawan asal Korea Selatan. Sementara 1 korban lainnya, yakni seorang warga negara asing perempuan asal Korea Selatan, luka-luka. Selanjutnya, seluruh korban baik yang luka-luka maupun meninggal dunia dievakuasi ke Rumah Sakit Kenak Medika Ubud. Kami dari awal bersama dengan manajemen Monkey Forest dan tentunya BPBD Kabupaten Gianyar telah berkolaborasi untuk evakuasi dan pembersihan area pohon yang tumbang. Selanjutnya kami memerintahkan penyidik untuk
Selain melakukan penyelidikan penyebab tumbangnya pohon, petugas kepolisian dari Polsek Ubud juga berkoordinasi dengan Konsulat Korea Selatan dan Perancis untuk korban yang meninggal dunia. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Berikutnya pemirsa, atap 2 ruang kelas di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Talun Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ambruk. Akibatnya 7 siswa terluka dan dilarikan ke rumah sakit karena tertimpa atap saat tengah belajar. 7 siswa yang menjadi korban ambruknya atap di SMPN 1 Talun, Cirebon, Jawa Barat langsung dilarikan ke rumah sakit dan puskesmas. Beberapa di antaranya menderita luka di bagian kepala dan lengan. Sementara 2 korban di antaranya menderita luka cukup serius karena tertindih genteng dan plafon yang ambruk. Peristiwa ambruknya bangunan terjadi di ruang kelas 9 dan ruang laboratorium komputer saat aktivitas belajar mengajar tengah berlangsung. Atap yang ambruk menimpa 7 siswa yang terdiri dari 4 laki-laki dan 3 perempuan yang tengah mengerjakan remedial ujian. Peristiwa berlangsung cepat setelah adanya gemuruh yang disusul dengan runtuhnya bagian atap. Pihak sekolah mengaku tidak menyangka atap bangunan yang baru direnovasi pada tahun 2021 ini bisa ambruk. Diduga ambruknya bangunan akibat tidak kuat menahan hujan deras yang terjadi beberapa hari terakhir. Di kronologisnya jam 8.15 itu tiba-tiba suara, padahal tidak ada angin, tidak ada apa. Suara gemuruh ya Pak ya? Iya, gemuruh. Terus anak-anak yang di dalam? Nah ini semua guru keluar dari ini, dikiranya 1 ruangan, katanya 2 ruangan. Kalau di sana kan hanya komputer ya. Pas di sini di 9E ada anak-anak sekitar antara 10-an lebih. Saat ini 2 ruang kelas yang ambruk telah dipasang garis polisi. Sedangkan 7 korban terluka akibat kejadian ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit dan puskesmas. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menggelar rapat tingkat menteri terkait antisipasi cuaca di Jabodetabek. Pemirsa, Kemenko PMK bersama BNPB dan juga BMKG serta pemerintah Provinsi Jakarta berencana melanjutkan modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan yang berlebih di wilayah Jabodetabek. Infrastruktur air yang sudah ada nantinya akan dioptimalkan melalui perawatan juga melalui kesiapsiagaan dari petugas teknis di lapangan. Tidak hanya itu pemirsa, Menko PMK dan juga pihak terkait akan membentuk posko bersama di BNPB dalam rangka mempermudah pengawasan dan juga mempermudah koordinasi dari waktu ke waktu. Curah hujan sangat tinggi di wilayah-wilayah mulai dari Sumatera, Jawa, sampai dengan NTT. Dan kita antisipasi betul di semua daerah, termasuk juga di wilayah Jabodetabek. Pagi hari ini kita menjalankan rapat, hal-hal apa yang harus kita lakukan agar bencana banjir bisa diminimalisir semaksimal mungkin. Pertama, akan dilanjutkan terus modifikasi cuaca, baik yang dilakukan oleh BNPB bersama dengan BMKG maupun juga oleh pemerintah provinsi, terutama oleh Pemprov DKI. Jadi modifikasi ini akan mengurangi curah hujan yang berlebihan, tidak bisa meniadakan, tidak mungkin, tapi mengurangi, dan itu mengurangi beban terhadap infrastruktur air yang ada di wilayah Jabodetabek. Untuk operasi modifikasi cuaca, meskipun pemerintah DKI juga sudah melaksanakan, BNPB memperkuat ya, termasuk yang di Provinsi Jawa Barat dan di Provinsi Banten. Nah, langkah-langkah ini juga kita harapkan bisa mengurangi jumlah hujan yang turun secara ekstrim. Kalau kita lihat di
Jakarta 1-2 hari ini adalah salah satu bukti bahwa operasi modifikasi cuaca itu bisa tepat atau berhasil dilaksanakan. Makin meningkat, artinya kemarin alhamdulillah karena Bapak Gubernur juga sudah melakukan modifikasi cuaca, jadi yang harusnya lebat itu tanggal 7-8 itu bisa dikendalikan ini. Nah ini akan berlanjut tanggal 15, terutama yang perlu diwaspadai. Menjelang tanggal 15 itu akan meningkat secara bertahap. Nah, kemudian ya puncaknya itu sekitar tanggal 15 bisa mencapai 100 mm per hari hujannya. Sehingga perlu diwaspadai. Kemudian penyebabnya antara lain bukan satu-satunya, terutama adalah bibit siklon tadi. Ada dua sistem yang saling bersinergi. Selain faktor-faktor yang lain terutama La Nina. Ini musim menjelang puncak musim hujan yang diperkuat dengan efek La Nina lemah, kemudian juga Madden-Julian Oscillation yang gerombolan awan-awan dari arah Samudra Hindia Barat Indonesia itu, jadi kombinasi seperti itu. Pemirsa, kita ke informasi lainnya, jajaran Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO meninjau uji coba program makanan bergizi di Bogor, Jawa Barat. Ya, terdapat 3.000 lebih porsi makanan yang dibagikan kepada belasan sekolah dari jenjang TK, SD, SMP hingga SMA. Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO meninjau langsung persiapan pelaksanaan uji coba program makanan bergizi gratis di Bogor, Jawa Barat. Peninjauan diawali dengan melihat proses produksi makanan bergizi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat. Dalam kegiatan peninjauan ini ada 3.018 porsi makanan yang disiapkan dari jenjang TK, SD, dan SMP hingga SMA. Adapun peninjauan dilakukan guna memastikan komponen utama makanan bergizi gratis ini terpenuhi. Ya, tentu pesan dari Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, yaitu manfaat dari makan bergizi gratis ini kan pertama manfaat untuk orang tua. Karena makan bergizi gratis ini mengurangi pengeluaran orang tua, karena itu otomatis menguatkan ekonomi keluarga. Selanjutnya adalah makan bergizi gratis ini memberdayakan ekonomi lokal karena pembelian bahan dari peternak, pedagang, pekebun, petani setempat gitu. Setiap unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi mempunyai 51 personil dapur dan bagian kotor yang menyiapkan makanan bergizi dari bahan baku segar setiap harinya. Jadi dapur Kota Bogor ini berdiri di luas tanah 21 x 6 x 21,6 meter persegi. Mulai beroperasi sejak 18 November 2024. Kami melayani 15 sekolah yang terdiri dari 6 TK dan PAUD, 1 SD, 3 SMP, dan 5 SMA dengan total siswa 3.018 siswa. Untuk pegawai sendiri kami ada 51 orang, termasuk 1 orang kepala unit, 1 orang wakil kepala unit, 1 orang asisten lapang, 1 orang akuntan, dan 1 orang ahli gizi, serta 46 personil dapur yang... Program makanan bergizi gratis akan segera direalisasikan pada awal tahun 2025 dengan harapan bisa memenuhi gizi untuk masyarakat yang membutuhkan. Dari Bogor, Jawa Barat, Dia Setiawan, iNews melaporkan. Ledakan terjadi di sebuah panti pijat dan spa di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Akibatnya karyawan dan pengunjung panik berhamburan keluar gedung, di mana 7 diantaranya terluka. Itu yang di bawah. Hancur di bawah. Saya kaget lagi nyemir ban. Ban mana? Motor? Mobil. Hah? Mobil. Pecah nggak mobil? Enggak. Pengunjung beserta karyawan panti pijat dan spa di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan panik setelah mendengar suara ledakan. Mereka langsung berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Tak lama muncul api dan kepulan asap pekat. Total 7 orang terluka akibat peristiwa ini, sementara sejumlah orang lainnya syok.
Beberapa fasilitas gedung pun rusak. Polisi kemudian menggelar olah TKP dan menurunkan tim gegana ke lokasi. Diduga ledakan berasal dari tabung gas pada alat pemanas. Ada tabung gas yang buat melakukan apa itu? Mandi ya, sauna. Nah itu ada percikan api. Kemudian setelah percikan api itu rencana mau disemprotkan oleh APAR. Setelah disemprotkan oleh APAR, gas itu malah meledak dan mengenai korban yang ada di sekitar situ, terutama karyawan spa. Ada berapa orang Bu korban? Untuk karyawan spa ada 4 orang, maaf. Terus karyawan spa 4 orang, di belakang spa itu ada gedung juga, itu 3 orang korbannya. Pasca kejadian ini, aktivitas perkantoran di Gedung Graha Kutilang, Kebayoran Baru dihentikan sementara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sebuah bangunan sekolah di Cilacap, Jawa Tengah terendam banjir lebih dari sepekan. Para siswa terpaksa direlokasi dan menjalani ujian semester dengan kondisi berdesakan di rumah warga. Sudah lebih dari sepekan, Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif 02 di Desa Bojong, Kecamatan Kawung Nganten, Cilacap, Jawa Tengah terendam banjir. Seluruh ruang kelas berubah menjadi seperti kolam dengan ketinggian air 50 cm. Meski sempat surut, genangan banjir kembali naik setelah hujan deras mengguyur. Kegiatan belajar mengajar pun dipindahkan sementara ke rumah warga. Satu ruang sempit terpaksa digunakan oleh 40 siswa kelas 4 hingga kelas 6. Siswa yang sedang menjalani ujian semester harus mengerjakan soal sambil duduk di lantai karena tak ada bangku dan meja. Karena sekolahnya terendam banjir, kemarin pindah ke masjid, masjidnya juga terendam banjir, sekarang pindah ke rumah warga. Gimana kondisinya di rumah warga nih, belajarnya? Susah, nggak ada kursi, nggak ada meja. 100% sekolahan tidak bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Bahkan kantor yang cukup tinggi pun mulai tergenang mulai kemarin. Sekolah ini sudah sering dilanda banjir saat musim hujan. Pihak sekolah berharap ada solusi dari dinas terkait agar sekolah terbebas dari bencana banjir. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir di Jombang, Jawa Timur semakin tinggi dan mengkhawatirkan. Untuk membantu kebutuhan warga, Dinas Sosial Kabupaten Jombang mendirikan dapur umum yang menyediakan nasi bungkus bagi 1.000 warga setiap harinya. Banjir meluas ke 8 desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur Selasa sore. Bahkan di Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, ketinggian air terus bertambah. Titik terdalam banjir di Desa Jombok saat ini mencapai 150 cm. Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, sebagian warga terutama lansia dan anak-anak saat ini sudah diungsikan. Ada 2 titik pengungsian yang disiapkan BPBD. Di antaranya adalah kantor Desa Jombok dan kantor Desa Blibing, Kecamatan Kesamben. Sementara untuk kebutuhan konsumsi warga yang terdampak banjir, Dinas Sosial Kabupaten Jombang melalui tim Tagana juga telah mendirikan dapur umum di halaman kantor Desa Jombok. Setiap hari, dapur umum tersebut diberi tugas menyediakan 1.000 nasi bungkus untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum warga setiap pagi dan malam hari. Terkini, mulai pukul 12.10, trennya masih naik. Meskipun naiknya tidak terlalu signifikan. Jadi harapan kami semoga hari ini tidak terjadi hujan lagi agar tren air bisa menurun. Meski ada yang mengungsi, namun tak sedikit warga yang memilih tetap bertahan di rumahnya. Selain menjaga rumah, mereka juga ingin menjaga dan menyelamatkan hewan ternaknya yang ada di dalam kandang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.
Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar merespon usulan untuk membuat sertifikasi bagi para pendakwah. Usulan tersebut mencuat usai pendakwah Miftahul Maulana atau Gus Miftah mengolok-olok penjual minuman. Menteri Agama Nasaruddin Umar merespon usulan kepada pemerintah untuk membuat sertifikasi bagi para pendakwah di tanah air. Ditemui di Istana Negara Jakarta, Nasaruddin Umar mengatakan pihaknya sedang mengkaji usulan tersebut meski tidak menjelaskan secara rinci. Kementerian Agama diketahui sudah pernah memiliki program untuk merekrut penceramah ataupun pendakwah yang sudah dilakukan sebelumnya. Beberapa persyaratan tertuang dalam persyaratan program rekrutmen 500 penceramah untuk daerah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar pada bulan suci Ramadan 2024 lalu. Istiqlal kemarin itu. Saya lagi Prof, tentang sertifikasi penceramah agama seperti apa, Prof? Sertifikasi juru dakwah, Prof, yang kemarin imbas dari Gus Miftah yang ramai itu. Ini gimana, Prof? Sedang kita kaji, nanti muncul dalam waktu dekat ini. Wacana usulan sertifikasi untuk pendakwah mengemuka di ruang diskusi publik beberapa pekan lalu. Usai pendakwah utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan Miftahul Maulana atau yang akrab disapa Gus Miftah mengolok-olok penjual es teh saat sedang berdakwah yang kemudian viral di media sosial. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pendakwa sekaligus utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama Miftah Maulana menjadi sorotan publik usai videonya yang mengolok pedagang es di acara pengajian viral di media sosial. Tidak lama setelah videonya viral, pendakwah dengan nama asli Miftah Maulana ini meminta maaf di akun media sosial pribadinya. Es tehmu jek akeh ra? Masih, ya kono didok. Pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah membuat geger usai video dirinya yang diduga mengolok penjual es teh di sebuah acara pengajian viral di media sosial. Momen tersebut membuat publik geram saat seorang penjual es teh yang berdiri di antara jemaah tiba-tiba ditegur oleh Miftah Maulana dari atas panggung. Miftah bertanya soal banyaknya jualannya hingga terlontar kata-kata kasar. Es tehmu jek akeh ra? Masih, ya kono didok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Cuplikan momen Miftah Maulana diduga melontarkan olokan tersebut trending di berbagai media sosial termasuk X dan TikTok. Tak sedikit kecaman yang dilayangkan kepada pendakwah sekaligus utusan Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan tersebut. Publik juga geram lantaran Miftah Maulana beserta sejumlah ulama justru ikut tertawa di atas panggung. Tak lama setelah videonya viral, Miftah Maulana akhirnya meminta maaf karena menyudutkan penjual es dalam pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya, yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Seskap yang hari ini berada dari PAM untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa, dalam dialog rakyat bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono, Ketum Wahda Islamiyah M. Zaitun Rasmin menilai standar dakwah tidak bisa dilakukan dengan sertifikasi karena para pendakwah telah tersertifikasi secara alami. Sementara itu pemirsa, politisi PKB Maman Imanul Haq memastikan sertifikasi bukan kontrol pemerintah terhadap kebebasan berpendapat, namun untuk meningkatkan keadaban publik dalam menyampaikan nilai-nilai agama. Maka untuk memperbaiki ini memang sistem pencetakan dai kita, ya, sistem melahirkan apalagi ulama harus dikembalikan pada sistem yang benar, ada guru, ya. Nah, permasalahan gurunya tersertifikasi, terkode etikan atau tidak? Ini akan ada secara alamiah seleksi tentunya. Tetapi ya ini juga saya harus mendukung Kang Maman. Yang namanya aturan memang tidak bisa juga diabaikan. Kita bernegara ini kan juran, tidak bisa sekedar tentang hati nurani. Ya, tidak bisa. Harus dibuat aturan yang dan aturan itu tidak mesti selalu rumit. Mohon maaf, caislah ya. Tidak mesti, karena ada yang namanya common gitu, yang kita bisa sama-sama standarnya ya. Kalau misalnya, karena ada dua yang paling penting bagi pendakwah, ilmu dan etika. Ya, standar pada ilmu sangat penting. Yang kedua, ya, tapi etika ini tidak bisa lahir hanya dengan membuatkan ini aturannya ikut pelatihan 3 hari. Dia harus mengikuti proses ya, namanya mulazamah, ya, ada orang-orang yang bisa dengar. Seperti ini biasanya, itu gurunya yang pertama akan menegur kalau ada hal, sehingga ada yang bertanggung jawab. Kira-kira kalau sekarang salah, ya, maka sangat penting memang ada afiliasi ke ormas atau komunitas. Untuk sertifikasi tadi. Ya. Maka poin keduanya, upaya-upaya ini adalah konektivitas. Bahwa saya ingin mengatakan bahwa sertifikasi ini tidak ingin menghadirkan negara yang mengontrol, membatasi kebebasan berpendapat, tapi lebih kepada bagaimana keadaban publik, etika, berpidato dan lain sebagainya itu dipahami oleh semua. Tanpa harus orang harus sama seragam kayak zaman Soeharto, tidak perlu. Kita memang berbeda. Kita tidak mempersalahkan kunut atau tidak kunut. Tapi kalau ada orang nggak sholat subuh, nah itu baru kita persalahkan. Berikutnya kita simak informasi olahraga pemirsa. Timnas Indonesia tiba di Bandara Adi Sumarmo di Boyolali, Jawa Tengah. Kedatangan timnas untuk menjamu timnas Laos pada laga lanjutan Grup B Piala AFF 2024 di Stadion Manahan, Kota Solo pada Kamis 12 Desember. Seperti inilah suasana saat para punggawa timnas Indonesia tiba di pintu kedatangan domestik Bandara Adi Sumarmo di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Para pemain timnas Indonesia tampak datang lengkap dengan sang pelatih Sintayong. Mereka saat tiba langsung menuju bus untuk melanjutkan perjalanan menuju kota Solo. Pemain timnas Indonesia yang sekaligus talenta muda asal Boyolali, Doni Tri Pamungkas mengaku senang karena pada laga sebelumnya berhasil mengalahkan timnas Myanmar dengan skor 0-1 untuk kemenangan timnas Indonesia. Menurutnya kemenangan itu menjadi motivasi pada pertandingan berikutnya. Alhamdulillah bersyukur dan senang dan itu menjadi motivasi kita untuk hari ini. Ya persiapan mungkin karena memang recovery cukup pendek, memang harus mempersiapkan diri. Timnas Indonesia akan melawan timnas Laos pada laga Piala AFF 2024 di Stadion Manahan, Kota Solo pada Kamis esok atau pada tanggal 12 Desember 2024 besok. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, timnas Laos juga telah tiba di Yogyakarta International Airport. Timnas Laos lebih dulu tiba di Indonesia dan siap memberikan kejutan. Namun pelatih khawatir akan fisik para pemain timnas Laos. Timnas Laos tiba di Indonesia untuk menjalani laga kedua kontra timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024 yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Manahan Solo pada 12 Desember 2024 mendatang. Timnas Laos datang dengan penuh kekuatan. Hayeok Jun, pelatih Laos menjelaskan,
anak asuhnya masih dalam kondisi kelelahan usai menyelesaikan pertandingan melawan Vietnam kemarin. Terlebih mereka harus melakukan 2 kali penerbangan menuju Indonesia dan harus terbang di pagi hari dari Laos. Terkait dengan peluang melawan Indonesia, Ha Kyo-jun mengatakan pertandingan melawan Indonesia tidak akan mudah karena pelatih Sintayong melakukan pekerjaan dengan baik dengan timnas Indonesia, namun dia menjanjikan timnas Laos akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan 3 poin. Ha Kyo-jun menyebut timnas Indonesia sebagai tim yang kuat dan berharap fisik Laos 100% prima saat menjalani laga Piala AFF 2024 di Stadion Manahan Solo. It's not going to be easy as the Korean coach Shin Tae-yong has done such a good job with the Indonesian national team, but we will try our very best to get 3 points from this match. Setelah dikalahkan Vietnam 1-4 di laga pertama grup B Piala AFF 2024, Laos akan menghadapi lawan berat yakni Indonesia. Ha Kyo-jun menyadari timnas Indonesia lebih difavoritkan menang atas Laos. Pelatih asal Korea Selatan itu hanya berharap timnas Laos punya persiapan yang baik jelang melawan Indonesia. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, peranan polisi hutan belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Padahal keberadaannya sangatlah penting dalam melindungi kawasan hutan. Ya, betul sekali. Para polisi hutan ini selalu siap siaga dalam menjaga kawasan hutan sebagai sumber kehidupan umat manusia. Beginilah persiapan polisi hutan dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango atau TNGGP sebelum melakukan patroli rutin di area hutan. Setelah para polisi ini mempersiapkan peralatan untuk patroli, mereka langsung bergegas menuju hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango untuk menjaga dan melindungi kawasan hutan. Patroli rutin bersama ini juga berfungsi untuk mengawasi dan melindungi aktivitas masyarakat yang menggantungkan hidupnya di kawasan hutan. Kegiatan ini juga merupakan bentuk sinergi antara TNGGP dengan MNC Lenlido sebagai kepedulian terhadap kawasan hutan. Kegiatan rutin yang kami laksanakan untuk mengecek ke dalam kawasan apakah ada aktivitas masyarakat yang masuk ke dalam kawasan yang ilegal. Kemudian kami juga memberikan edukasi dan penyuluh kepada masyarakat. Para polisi hutan ini juga memberikan pendampingan dan edukasi kepada kelompok tani hutan yang bekerja sama dalam hak akses pemungutan hasil hutan bukan kayu berupa getah pinus sebagai dukungan untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Merubah mindset masyarakat yang ada di sekitaran Taman Nasional ini yang tadinya mereka memanfaatkan hutan dengan cara illegal logging segala macam, sekarang mereka beralih fungsi. Mereka lebih mencintai lagi terhadap hutan. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango memiliki area seluas 24.270 hektar, mencakup Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sukabumi. Kawasan ini memiliki peran penting untuk menjaga ekosistem dan keberagaman hayati, serta sebagai sumber kehidupan masyarakat di berbagai sektor. Dari Bogor, Jawa Barat, Jessica Winoto, Sadu Santo Budi, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, MNC Licensing berkolaborasi dengan Ion Mall BSD City Tangerang menggelar meet and greet dengan karakter animasi Shaun the Sheep. Ya, kegiatan ini digelar dalam rangka menyambut libur Natal dan Tahun Baru untuk menghibur anak-anak penggemar kartun Shaun the Sheep. Meet and Greet Shaun the Sheep yang digelar MNC Licensing bekerja sama dengan Futurevas dan Ion Mall BSD City Tangerang disambut penuh keceriaan oleh anak-anak. Tidak hanya mengajak pengunjung merasakan keseruan libur Natal bersama Shaun the Sheep dan kawan-kawannya, dalam kegiatan yang berlangsung hingga 5 Januari 2025 ini juga untuk berbagi kebahagiaan bersama anak-anak dari Yayasan Bina Remaja Kuat dan Yayasan Sosial Tangan Kasih. Dalam kegiatan spesial Natal bertajuk Shaun the Sheep A Frosty Backyard ini, anak-anak juga dapat mengikuti berbagai kegiatan menarik seperti dancing show dan playground interaktif. Kita bisa memberikan suasana Natal, kegembiraan, kebersamaan, keceriaan buat Ion Mall BSD ini dengan tema Shaun the Sheep ini pastinya. Selain ada merchandise, kita ada beberapa permainan anak-anak di situ, dan nanti kita juga ada meet and greet
sama Shaun and Bitzer yang ada setiap weekend. Kita melihat Shaun the Sheep itu kan karakter yang cukup populer ya di kalangan anak-anak. Jadi selain dari yang ada di TV juga melalui dari YouTube channelnya juga gitu. Nah, kita ingin mewujudkan imajinasi anak-anak untuk bisa membawa Shaun the Sheep di sini dengan tema backyardnya si Shaun ini. Kita harap sih kerjasamanya bisa berkelanjutan ya, sustain ya. Jadi mungkin nanti ada program-program yang bisa dijalankan oleh MNC, nanti kita juga bisa support. Shaun the Sheep A Frosty Backyard menjadi lebih spesial dengan menghadirkan berbagai dekorasi Natal yang menarik untuk dijadikan sebagai tempat untuk bersuah foto. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, bicara soal libur Natal, apa rencana Anda pada saat malam pergantian tahun mendatang? Nah, jika Anda masih bingung, mungkin menghabiskan waktu di salah satu hotel di kawasan Sentul ini bisa menjadi pilihan Anda. Betul sekali, dengan tajuk Loudness of Love, hotel ini menghadirkan grup musik rock legendaris yang akan membawa Anda bersenandung bersama orang tercinta. Menyambut tahun baru 2025, Lorin Sentul Hotel Bogor, Jawa Barat menggelar acara malam pergantian tahun dengan tajuk Loudness of Love. Dalam acara yang akan digelar pada tanggal 31 Desember mendatang ini, Lorin Sentul Hotel akan menghadirkan perpaduan nuansa cinta dalam musik rock and roll. Grup band rock legendaris Riff juga akan turut memeriahkan malam pergantian tahun dengan sejumlah karya masterpiece-nya. Selain itu, musisi muda berbakat Meiska juga akan membawakan suara khasnya di malam penuh cinta ini. Kami akan persembahkan momen untuk hiburan dengan tema Loudness of Love ya. Tentunya perpaduan antara musik rock dan percintaan. Ya, semoga hiburan yang kami kemas, tentu ini udah tahun ke-3 kita adakan terus, dan kita padukan musik keras ya dengan energi, dengan dinamis, dengan percintaan, sehingga bisa berpadu menjadi satu harmoni yang untuk memberikan semangat ya, memberikan hiburan kepada tamu-tamu kami. Loud ketemu love, nah itu cukup menarik karena itu jarang banget ada. Jadi dulu pernah saya sama beberapa musisi membuat hal ini, tapi mengingat sekarang dengan geliatnya musik industri yang banyak pendatang baru, dan ada Meiska di sini yang saya rasa kenapa enggak kita coba jadi satu bentuk sinergi musik ya di tahun baru ini. Mendengar hal itu saya udah wow, ini akan lumayan asik nih nanti nih gitu. Tak hanya musik, acara spesial tahun baru yang rutin digelar Lorin Hotel Sentul ini juga akan dimeriahkan oleh pertunjukan cahaya spektakuler, pesta kembang api, dan foto booth tematik untuk mengabadikan momen berharga. Dari Jawa Barat, Hadisti Arifa, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Pagi. Kita ke informasi lainnya. Puluhan rumah warga di Desa Ngarapah, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah kebanjiran akibat jebolnya tanggul Sungai Kelegung. Ya, akibatnya air meluap dan menerjang permukiman warga. Sejumlah warga mengungsi ke tempat yang aman. Belum ada laporan korban jiwa dalam kejadian ini. Ada satu anak yang belum ditemukan. Pemirsa, puluhan rumah warga di Dusun Ngendo, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang terendam banjir hingga kedalaman 1,5 meter. Banjir yang melanda pemukiman padat penduduk ini disebabkan jebolnya tanggul Sungai Kelegung setelah hujan deras seharian. Banjir juga menyebabkan putusnya akses jalan dan 2 warga dilaporkan mengalami luka-luka. Demi keselamatan, petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Semarang, relawan dan juga TNI Polri mengevakuasi warga yang terdampak banjir. Minta tolong bantuannya. Seorang bocah perempuan berusia 8 tahun meninggal dunia usai terjatuh ke selokan dan terseret arus sejauh 50 meter di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kejadian naas ini terjadi saat korban tengah bermain dengan kakaknya dan terjatuh ke selokan. Setelah dilakukan pencarian kurang lebih 1 jam,
bocah perempuan berinisial MA ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Isak tangis orang tua dan keluarga pecah saat jasad korban disemayamkan di rumah duka di Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar. Kejadian ini terjadi saat korban secara tidak sengaja melompat dari sisi satu ke sisi lain drainase, kemudian terpeleset hingga terjatuh ke dalamnya. Kakak korban yang melihat kejadian itu sempat berusaha melakukan pertolongan, namun gagal karena derasnya arus air drainase. Cuaca di lokasi tengah hujan yang menyebabkan ketinggian air mencapai hampir 1 meter. Diperburuk lagi dengan angin kencang di lokasi kejadian. Menurut Kapolsek Tamalan Rea, Kompol Muhammad Yusuf mengatakan warga tidak bisa menolong korban lantaran kondisi drainase yang tertutup beton. Sementara hujan, walaupun kecil, untuk jalanan hanya kurang lebih 20 cm di atas jalan, namun drainasenya harusnya deras sekali. Sehingga pada saat terjatuh, korban sempat ditolong oleh kakaknya, namun tidak sempat tertolong karena arus deras. Rencananya jenazah korban akan disemayamkan oleh pihak keluarga di TPU Bontoa Selatan, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuval Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda permukiman warga di Kemayoran, Jakarta Pusat. Puluhan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Luar besar apinya. Aduh, lambat sekali. Kobaran api dengan cepat menghanguskan permukiman padat penduduk di Jalan Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa siang. Kencangnya tiupan angin serta banyaknya material bangunan serta isi rumah yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar. Sebanyak 16 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi guna mencegah kebakaran kian meluas. Warga yang panik berusaha untuk menyelamatkan harta benda mereka. Sejumlah warga tak kuasa menahan tangis melihat rumah mereka habis terbakar. Tiba-tiba api gede. Dari listrik atau kompor apa, Bu? Sempat ada ledakan nggak, Bu, atau gimana, Bu? Tiba-tiba api aja, Bu. Rumah Ibu kena, rumah Ibu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara belum diketahui penyebab pasti kebakaran, sedangkan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dan kami akan ajak Anda pemirsa untuk mengetahui informasi terkini terkait kebakaran permukiman di Kemayoran, Jakarta Pusat. Sudah ada rekan kami Amri Narida di sana. Ya, selamat pagi Amri Narida. Bagaimana kondisi korban pengungsian saat ini dan bisa diinformasikan seperti apa situasi terkini di sana? Selamat pagi Bayu dan juga Yasmin. Ini kami melaporkan langsung dari SDN Kebon 09 Kemayoran, Jakarta Pusat yang menjadi salah satu posko pengungsian bagi warga yang terdampak kebakaran tersebut. Sebenarnya secara keseluruhan terdapat 1.800 warga yang terdampak, namun untuk di posko SDN Kebon 009 ini hanya ada 420 warga saja yang mengungsi di sini, dikarenakan untuk ratusan warga lainnya ini mengungsi di dua tempat lain, yakni di Masjid Al-Ihsan RT 2 RW 5 dan juga di lapangan Yusuf Hamka. Kalau kami bisa menggambarkan bagaimana situasi posko pengungsian di sini, SD Kebon 009 ini terdiri dari 2 lantai dan area yang digunakan untuk posko pengungsian ini adalah area lantai bawah. Jadi untuk lantai bawah saja yang dipakai untuk posko pengungsian. Nah, di posko pengungsian di lantai bawah ini dibagi menjadi beberapa area. Di antaranya adalah area posko kesehatan, lalu ada 3 kelas dan juga 2 tenda yang didirikan untuk menjadi tempat bagi warga yang mengungsi ataupun juga beristirahat, dan juga ada 1 ruang kelas yang digunakan
oleh warga ataupun juga oleh pihak BPBD dan juga Dinas Sosial untuk menampung sejumlah alat-alat ataupun juga barang-barang bantuan. Dan memang dikarenakan warga di sini sebagian besar mereka tidak dapat menyelamatkan harta benda, begitu sehingga untuk tempat pengungsian seperti tenda dan juga ruang kelas yang menjadi tempat mereka bernaung ataupun juga tempat tinggal dan juga beristirahat ini memang apa adanya. Begitu kami melihat untuk alas di area tenda ini hanya beralaskan terpal ataupun juga karpet yang cukup tipis, begitupun juga dengan yang ada di area ruang kelas. Memang untuk alasnya hanya karpet ataupun juga terpal. Namun untuk fasilitas misalnya untuk kamar mandi di sini dikarenakan memang ini adalah area sekolahan sehingga warga bisa menggunakan area kamar mandi di sini, dan juga untuk fasilitas lain seperti misalnya sarana listrik, ini ada sejumlah colokan listrik yang disediakan Dinas Sosial dan juga BPBD untuk mengakomodir warga, baik itu untuk mengisi daya baterai HP ataupun juga untuk menyalakan kipas angin dan juga lampu. Tadi malam sempat dilaksanakan adanya peninjauan dari Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang meninjau area ini untuk memastikan bantuan, dan berikut ini adalah keterangan dari Wali Kota Jakarta Pusat terkait dengan peninjauan yang dilakukan tadi malam. Tadi saya sudah tanyakan kepada pengurus RW ya dengan warga bahwa mereka dari sisi tempat sementara untuk mengungsi tidak ada keluhan ya, terlayani, tempat-tempatnya sudah ada, mereka bisa istirahat. Kedua, tadi saya tanyakan perutnya sudah terisi apa belum ya. Tadi sore mereka sudah diberikan makan ya. Tadi pagi untuk besok pagi ya saya sudah tanyakan juga dengan Dinas Sosial, insya Allah jam 6 sudah disiapkan untuk makan ya. Insya Allah untuk makan mereka tidak akan ada yang terlantar gitu ya untuk makan. Kemudian apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pemerintah daerah mengurangi beban ya warga masyarakat. Yang pertama tadi tempat pengungsi, layanan kesehatan ya, dari Dinas Kesehatan juga membangun posko di sini. Jadi apabila ada warga yang merasa batuk-batuk, merasa terganggu kesehatannya, bisa langsung periksa. Mereka standby terus di sini. Ya, Bayu dan juga Yasmin, seperti yang disampaikan oleh Arifin, Wali Kota Jakarta Pusat, bahwa memang untuk sejumlah fasilitas sudah disediakan seperti posko kesehatan yang bisa dikunjungi oleh warga terdampak begitu untuk melakukan cek kesehatan secara 24 jam, dan juga untuk di area gudang ataupun juga ruang kelas yang dijadikan gudang penyimpanan bantuan-bantuan. Tadi malam kami sudah melihat sudah cukup banyak, ada ratusan dari family kit ataupun juga air mineral, makanan siap saji, selimut yang memang sudah terkumpul untuk nantinya dibagikan kepada warga terdampak. Dan untuk posko SDN Kebon 09 ini merupakan posko pengungsian pusat begitu, sehingga bagi warga ataupun juga pemirsa yang memang ingin melakukan donasi bisa saja langsung datang ke SDN Kebon 09 untuk nantinya bantuan tersebut akan diakomodir oleh BPBD ataupun juga dari Dinas Sosial untuk dibagikan ke 3 posko pengungsian yang telah disediakan. Kembali ke Anda, Bayu dan Yasmin. Ya, Amrina, Rida, kalau kita melihat cuaca ini memang ini lebih sering hujan. Yang kami khawatirkan adalah bagaimana kondisi mereka di pengungsian. Nah, menurut pantauan Anda, apakah masih ada yang kurang atau diperlukan, terutama untuk mereka mungkin lansia atau balita yang ada di sana, Amrina? Ya, Bayu dan juga Yasmin, tadi kami sempat berbincang sebentar terhadap ataupun juga dengan warga yang terdampak. Begitu memang walaupun tadi saya sampaikan ada sejumlah bantuan yang sudah terkumpul, yang paling penting ataupun juga paling dibutuhkan oleh warga saat ini adalah pakaian. Dikarenakan mereka ini kan tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka, begitu ya, sehingga mereka hanya membawa pakaian yang mereka bawa saja. Banyak dari warga di sini yang mengaku sejak belasan jam dari siang kemarin begitu hingga saat ini belum sempat untuk berganti pakaian, sehingga untuk beraktivitas saja mereka kurang nyaman, dan juga untuk tidur pun juga kurang nyaman, sehingga pakaian baik itu pakaian luar ataupun juga pakaian dalam ini sangat dibutuhkan oleh warga. Dan selain itu memang meskipun untuk di area sekolah ini sudah ada kamar mandi yang memang difasilitasi begitu, tapi memang untuk kamar mandi ini hanya mengakomodir untuk buang air kecil saja atau buang air saja, sehingga untuk warga yang memang ingin mandi ataupun juga ingin bersih-bersih begitu mereka
menyampaikan mereka berharap dari pihak pemerintah ataupun juga pihak-pihak lain yang sekiranya bisa membantu, bisa menyediakan kamar mandi portable begitu, dikarenakan di sini juga ada sekitar 420 warga yang memang terdampak, sehingga hal tersebut yang dibutuhkan. Juga bagi anak-anak, terutama anak-anak yang memang mereka masih sekolah, banyak dari mereka yang pada akhirnya pakaian sekolahnya ini tidak dapat diselamatkan begitu, sehingga mereka untuk beberapa hari ke depan mereka mengaku harus izin dikarenakan tidak ada pakaian sekolah dan juga untuk alat kelengkapan sekolah, sehingga untuk pakaian sekolah bagi anak-anak ini sangat dibutuhkan sekali. Jadi sekali lagi Bayu dan juga Yasmin dan juga pemirsa, apabila ingin memberikan donasi bisa langsung datang ke SDN Kebun 009 untuk nantinya akan diakomodir bantuan tersebut dan dibagikan kepada warga yang terdampak. Bayu dan Yasmin. Baik, terima kasih rekan Amrina Rida melaporkan langsung dari kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Kita harapkan bersama-sama semoga kondisi sana segera kondusif kembali ya. Sekali lagi terima kasih banyak Amrina Rida. Sehat selalu.